Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini mari kita belajar tema 3, yaitu tentang makanan sehat di subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.4 yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Pada muatan pelajaran IPA di 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Dan pada muatan pelajaran SBDP di 3.3 memahami pola lantai dalam kreasi tari daerah. Fokus belajar kita hari ini yaitu menjelaskan ciri-ciri bahasa iklan, menyebutkan penyebab gangguan pada organ pencernaan, dan menyebutkan properti yang digunakan dalam menari serta mencari informasi properti tari. Nah, sekarang coba simak. Ada Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Nah, sekarang simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Kamu bacakan percakapan berikut ini di dalam hati dan ikuti alurnya ya. Selamat membaca. Nah, bagaimana? Kalian bisa mengikuti dialog tersebut kan? Sekarang diskusikan dengan anggota keluargamu bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare tersebut. Setelah kalian membaca percakapan tadi secara mandiri, sekarang mari kita membaca informasi berikut ini bersama-sama. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlebih besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain: yang pertama, infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak atau akut yang paling sering. Kemudian, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian ada intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu tersebut.
Kemudian penyebabnya ada alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian penyebab berikutnya adalah penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan penyebab yang terakhir adalah gangguan usus fungsional atau stres. Nah, perlu kamu ketahui gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Tuliskan alasanmu di dalam buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Sekarang, mari kita membaca kembali percakapan berikut ini. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka ya, baca di dalam hati dan amati apa yang mereka bicarakan. Wah, percakapannya menarik ya. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan tersebut? Tuliskan dalam kolom berikut ini kalimat-kalimat iklan yang biasa kamu ingat dan kamu ketahui di media elektronik, misalnya televisi, radio, atau internet, dan YouTube. Kemudian diskusikan bersama anggota keluargamu ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang terdapat dalam kalimat tersebut. Tugasnya ada di halaman 55. Isi seperti dalam kolom berikut ini dan sebutkan ciri-ciri bahasa iklan yang ada. Tuliskan jawabanmu di dalam buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Untuk itu, mari kita membaca informasi berikut ini bersama-sama. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika
atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, tugas kamu selanjutnya cari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tarian-tarian yang terdapat dalam kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet, buku-buku, majalah, atau dengan bertanya pada orang tuamu sebagai salah satu sumber informasi. Contohnya, nama tariannya tari reog, berasal dari Ponorogo. Properti tari yang digunakan adalah topeng reog. Selanjutnya kamu lanjutkan, tuliskan di dalam buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.